batu atau mortar stone, Pak ya. Oh iya teman-teman. Teman-teman ada rumah batu mortar stone, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Oh, ya. Bentuknya itu sangat imut, lucu ya. Ada batu gandengnya, Pak. Iya. Nah, bulat ini, Pak. Di sini batu gandeng ya. Nah, kemungkinan di sini memang ada jejak-jejak perkampungan kuno era kerajaan Majapahit yang ditandai dengan adanya mortar stone ya teman-teman, atau lumpang batu. Kemungkinan lumpang sedalam ini bisa juga untuk menghanguskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, umbi-umbian pada masa lalu ya, sebagai kemudian keseharian para wanita untuk menumbuk makanan, sehingga para wanita itu memiliki sumsum tulang itu sangat tebal ya, sangat kuat para wanita-wanita Jawa zaman dulu karena perkampungan kuno kerajaan Majapahit, Pak. Tinggalan itu apa saja, Pak, biasanya? Lumpang batu ada di sini, Pak ya. Tembikar ada, Pak ya. Keramik ada, Pak. Koin kepeng ada, Pak ya. Pak, kita di sana, Pak. Emang jalannya kerusuk-kerusuk seperti ini, Pak ya. Apa ada ularnya? Ular apa, Pak, itu, Pak? Piton, teman-teman. Ular piton. Setan. Apakah di sini juga ada yang dikira pohon kering ternyata ular apa, Pak? Ada juga di sini, Pak. Luar biasa, sedang ada di sini, Pak ya. Itu mana, Pak? Itu apa, Pak? Kenapa ini, Pak, ini, Pak? Apa, Pak, ini, Pak? Tanaman pengganggu ya. Oh, ternyata teman-teman hati-hati kalau ke hutan. Ada tanaman-tanaman. Bukan pagar makan tanaman ya? Tanaman makan pagar. Ya. Ini pohon apa, Pak? Ini pohon besar, Pak. Jati ini, Pak ya. Oh, jati ini, Pak ya. Luar biasa. Kita jati, teman-teman. Kita akan mencari jatinya jati. Rumput, Pak ya. Ini sangat subur sekali, Pak ya. Ini sudah memasuki area magis, Pak ya. Oh, sudah masuk area magis dan sakral, Pak ya. Rahayu. Loh, Pak, ada makanan ular, Pak, ini, Pak. Ini, Pak. Kamera bisa didekatkan. Ini makanan ular apa bukan, Pak, ini? Bukan. Apa ini, Pak? Itu bibit porang. Oh, ini yang namanya bibit porang itu ya. Nah, memang bukan makanan ular nih, teman-teman. Tapi kakak kita itu dikasih semacam apa namanya cerita makanan ini, Pak. Apa ini, Pak? Kayaknya teman-teman ini sengaja dibentuk atau ditata sedemikian rupa membentuk sesuatu gitu loh, teman-teman ini. Nah, kelihatannya ini menhir, Pak ya, ini ya. Ini menhir dan dolmen, teman-teman. Loh, teman-teman, banyak punya tembikar, teman-teman. Oh iya, pusaka, teman-teman. Loh, di sini kita menemukan logam besi yang kemungkinan ini bagian dari pusaka pada masa kerajaan-kerajaan kuno ya. Dan ini banyak pecahan tembikar, Pak ya, juga ya. Ini tembikar lokal ya, era kerajaan Majapahit. Kemungkinan ini adalah gentong, Pak ya. Gentong mata air. Loh, Pak, ada artefak, Pak. Ini, Pak, ini, Pak, ini, Pak, ini, Pak, ini, Pak, ada artefak, Pak. Lah, oh, sendok, Pak, ternyata, Pak, ini tinggalan yang kemana ini, Pak? Ya. Nah, tapi apakah identifikasi mungkin pertanda, Pak, kalau di sini dulu sebenarnya perkampungan kuno sejak itu sendok ya. Ya mungkin penemuan sendok itu sebagai pengingat ya, penemuan sendok ya. Coba kita telusuri, Pak ya. Singkong, Pak ya. Ini singkong, teman-teman. Warga ya. Ya ini, Pak, ini tanaman apa, Pak, ini? Apa ini juga ditanam, Pak, ini, Pak? Ini, Pak. Namanya apa, Pak, ini? Ini tanaman legetan, teman-teman. Bisa disayur, Pak ya. Bisa dimakan ini, teman-teman.
dimakan mentah bisa nggak Pak? Nggak bisa. Oh, dicicipi boleh Pak? Rasanya seperti sawi teman-teman. Sawi. Nah, hutan itu juga tempat riset medis dan eksperimen ya berbagai macam. Kemudian penyedia pangan loh. Raksasa yang bertapa membantu Pak ya? Oh iya Pak, jadi berarti naga membantu itu bukan dongeng Pak ya? Iya di sini Pak ya? Kepala naga raksasa bertapa membantu teman-teman ya. Ini Pak ya? Di sekitar sini yang juga bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit penuh dengan artefak-artefak penting. Nah ini Pak, ini artefak apa Pak? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Nah, ini Pak, kita menemukan sesuatu Pak ini Pak, yang sangat besar dan magis Pak ini Pak. Nah, ini Pak, apa ini Pak? Oh fosil ya, fosil kayu Pak ya. Nah, ada fosil kayu teman-teman. Kayu purba teman-teman. Jalan artefak di sini Pak ya. Luar biasa Pak ya. Apa Pak? Lumpang batu atau mortar stone Pak ya. Loh iya teman-teman. Teman-teman ada lumpang batu mortar stone teman-teman. Nah ini teman-teman. Loh ya. Nah, bentuknya itu sangat imut, lucu ya. Loh ada batu gandeknya Pak. Iya. Nah bulat nih Pak. Di sini batu gandeknya. Nah kemungkinan di sini memang ada jejak-jejak perkampungan kuno era kerajaan Majapahit yang ditandai dengan adanya mortar stone ya teman-teman atau lumpang batu. Kemungkinan lumpang sedalam ini bisa juga untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, umbi-umbian pada masa lalu ya, sebagai kemudian keseharian para wanita untuk menumbuk makanan, sehingga para wanita itu memiliki sumsum tulang itu sangat tebal ya, sangat kuat para wanita-wanita Jawa zaman dulu karena aktivitasnya itu menumbuk biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, umbi-umbian untuk menyediakan makan tiap hari. Bahkan ternyata aktivitas wanita sebagaimana kemudian dalam kitab Samana Santaka, Arjuna Wiwaha, Semaradahana, itu ternyata para wanita selain menumbuk, menyediakan makanan, menjahit, menenun dan membuat tembikar, serta kemudian menanam padi, menyiangi padi, kemudian memanen padi, itu semua juga aktivitas wanita. Selain itu juga para wanita di Jawa itu Pak juga pernah menjadi raja yang terkenal itu apa itu Ratu Sima. Jadi di Jawa pada masa peradaban kuno para wanita itu juga memiliki peran politik ya dan kenegaraan sebagaimana para laki-laki. Bahkan tercatat 12 raja atau ratu dan rani gitu ya, baik itu Sri Maharani maupun kemudian ratu-ratu daerah pada masa Majapahit ada 12 orang tercatat dalam prasasti yang ada. Dan yang menjadi Sri Maharani adalah Sugita, kemudian Sri Tunggadewi. Mungkin di lokasi yang lain Pak, mungkin kita bisa melihat nah teman-teman, kelihatannya ini adalah alat-alat perkakas para wanita. Bukan, ini untuk pipisan Pak. Jadi ada pipisan batu yang bentuk pipisan ini. Nah ini untuk melembutkan kayak padi, biji-bijian. Nah biasanya seperti itu Pak. Jadi wanita-wanita zaman dulu belum ada toko kosmetik gitu Pak. Biasanya pakai beras, dikasih direndam dalam air, kemudian dihaluskan dengan pipisan dan tidak termasuk ini juga dibuat pipisan dengan campuran rempah-rempah tertentu. Beras campur seperti Nah, itu Pak, rempah-rempah Pak. Lada mungkin Pak, panas Pak lada. Ya semacam rempah-rempah tertentu yang biasanya untuk bahan kosmetik. Oh iya, rumput teki Pak ya. Yang bagian bawah itu Pak ya. Nah, itu bisa untuk kosmetik teman-teman. Harum sekali rumput teki itu teman-teman. Ini ke lokasi yang lain Pak. Pak, kita bisa tunjukkan artefak-artefak selain lubang batu Pak ya. Ini rumput apa yang kita ini? Rumput gelonggongan Pak. Rumput liar ini Pak ya. Gak mengganggu tanaman berarti Pak ya. Luar biasa teman-teman. Lagi dekat sinar matahari itu biasanya ada sesuatu yang magis dan sakral itu Pak. Pak.
wanita dalam apa namanya? Bahkan ada oh iya Pak, ini porselen keramik Tiongkok putih bermotif biru. Ini diduga dinasti Ming ya. Dinasti Ming sendiri adalah awalnya itu didirikan oleh seorang petani yang bisa menghancurkan orang-orang Mongol atau dinasti Yuan dan mengusirnya ke utara, yang membentuk sebuah kerajaan dinasti Ming pada tahun 1368. Hayam Wuruk ya, Chu Yuanzhang. Ini yang dikenal dengan Kaisar Chu atau Hongwu, mata uang yang ini adalah pendiri dinasti Ming. Seorang petani yang bisa berhasil menggulingkan kekaisaran Mongol dinasti Yuan ya. Nah, ini kemudian dinasti Ming ini berkuasa sampai tahun 1644 Masehi. Kemudian digantikan oleh pemberontakan orang-orang Manchu dari utara yang menggantikan sebagai dinasti Qing atau orang-orang yang dikepang atau dinasti Manchu. Masa dinasti Ming ini kemudian perdagangan dengan Majapahit berlangsung cukup masif, terutama kedatangan Cheng Wu. Apa ini Pak? Halo, di sini ada pecantum bigar bleder. Nah ini teman-teman. Kemudian di sini dulu kontainer. nah ini daun pecantum bigar lokal itu cukup banyak di sini Pak ya. Di sini ada apa lagi Pak? Di sini, Pak? Lubang batu lagi mana Pak? Loh, kalau ini ya teman-teman mungkin bisa di zoom. Ternyata ini banyak sekali pecantum bigar kuno yang juga di sini ada kawasan yang ramai pada masanya ya Pak ya. Semua apa ini Pak? Tembikar tipis ya. Ini teman-teman tembikar ya. Luar biasa sekali yang tipis. Ini adalah sebuah ciptaan keramik Tiongkok Pak ya. Oh ya, beling-beling atau keramik Tiongkok ini menyebar rata-rata putih ya. Penemuan porselen keramik Tiongkok ini pada masa kuno memang yang memproduksi hanya dua saja yang berhasil menemukan porselen ini. Pada masa dinasti Tang di abad ke-7 ditemukan porselen putih, kemudian dikembangkan pada masa dinasti Ming. Ini dinasti Tang dan Ming adalah keramik berwarna. Loh Pak, ini banyak Pak, teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman. Loh, keplontak. Loh, ini teman-teman. Ini kita menemukan sekali lagi ini mortar stone Pak ya. Ternyata keramiknya itu beragam, mulai dari dinasti Sung sampai era kolonial Pak. Diduga perkampungan ini panjang rentang sehingga kemudian harta karunnya kemudian tersimpan cukup banyak. Jadi di sini itu coba ini bekas kuali ya atau tembikar atau untuk menanak kesukaan masa lalu memang banyak ya, sup tulang dan lain sebagainya. Dan di sini ada ini adalah porselen tebal. Ini diduga memang guci-guci raksasa pada masa lalu gitu ya, bisa untuk menyimpan makanan agar bahkan konon katanya Pak itu guci-guci seperti ini tuh Pak ya, pada masa akhir-akhir ini dipercaya kalau nasi ditaruh di dalam anti basi teman-teman, dan itu sudah familiar di desa-desa. Jadi mangkok porselen ini dipercaya di desa-desa kalau nasi diletakkan itu tidak pernah basi Pak ya, tambah kering, lama-lama cuma mengering ya, tidak pernah basi. Jadi ini sesuatu teknologi yang di luar nalar dan sangat misterius yang membutuhkan interpretasi ya dari para ahli tentunya, dan kita hanya eksplorasi biasa, bukanlah ahli gitu ya. Jangan pernah puas dengan penjelasan kita Pak ya, karena kita bukan alat pemuasan Pak ya. Nah, kita bukan alat pemuas, sehingga kemudian teman-teman harus mencari informasi dari para ahli daripada kita. Kita hanya mengeksplor, menunjukkan dan siap mengantarkan para peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri maupun luar angkasa Pak ya. Nah ya itu, semoga bermanfaat teman-teman. Jas merah Pak ya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.